Hai semua. Hai. Oke, kali ini kita sekali lagi saya ingetin kalau kita nih hari ini bakal sharing ya, talk show. Kita mau dengerin dari teman-teman dua superstar kita, ex-Max superstar kita dari Jakarta nih. Sorry, bukan Jakarta ya. Di Serpong. Soalnya katanya jadi agak jauh tuh dari Jakarta tuh. Ya, jadi kita bakal dengerin sharing dari Pak Dado sama Bu Devi. Saya ingetin lagi, ini yang bisa join di Zoom meeting, teman-teman dari Xmax ya, boleh join di Zoom meeting dan diminta partisipasinya untuk mungkin ada Q&A nanti sepanjang bisa kita ngomong meeting atau webinar hari ini, kita bakalan terima pertanyaan via chat ya. Jadi bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan via chat. Kami mohon juga untuk aktif, untuk kasih pertanyaan biar kita bisa belajar sama-sama semakin jos lagi. Oke, dan juga kita juga live di YouTube. Jadi buat yang teman-teman yang non Xmax yang mungkin mau nonton, mau mendengarkan sharing kita, bisa via YouTube ya. Jadi kita akan live di dua tempat, di Zoom dan di YouTube. Hari ini kita akan dipandu, mungkin hostnya lebih ke Cesar ya. Saya mungkin buka dengan doa ya. Kalau gitu saya buka dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu bagi kami selalu melimpah ya Tuhan. Kau mempersiapkan, Kau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan ya Tuhan. Di sini ya Tuhan, satu harapan kami ya Tuhan, kami bisa saling belajar, saling membangun, dan saling memberkati ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati Bu Devi dan Pak Dado yang akan sharing pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka lebih lagi ya Tuhan, biar apa yang mereka sharingkan ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau siapkan hati kami juga ya Tuhan, dan pikiran kami juga untuk menerima ya Tuhan apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga bisa menjadi bekal buat kami ya Tuhan di masa-masa corona ini ya Tuhan. Kami percaya di masa-masa corona ini berkat-Mu tetap melimpah bagi kami. Terima kasih. Waktu-waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Oke, hai teman-teman. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya infokan rules-nya ya. Jadi teman-teman nanti selama ngikutin materi, kalau mau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung aja tulis di chat ya. Di bagian chat, nanti kita dari host akan rekap dan kita akan tanyakan ke pembicara. Oke, jadi teman-teman nggak usah nunggu sampai materinya selesai. Mau ada pertanyaan langsung aja tanya di bagian chat. Nanti hari ini kita ada beberapa host ya. Selain saya, kita ada co-host dengan beberapa, ada Bu Ratna, ada Bu Foni juga dari Sampai Max Citraland Boulevard. Nanti Bu Foni, bentar Bu Foni saya unmute dulu aja ya. Halo, Cifoni. Cifoni. Oh, belum ya. Mana beliau? Mana beliaunya ini? Beliaunya ada di sini, Bu. Nah, ini dia. Cifoni. Hai. Cifoni nanti bisa bantu untuk ini, C, rekapkan pertanyaan di chat ya, C. Oke, siap. Thank you. Oke. Gitu teman-teman ya. Nanti kalau nanti saya kasih kesempatan juga di akhir sesi, kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand. Raise hand-nya jangan angkat tangan secara fisik gitu, karena kita physical distancing gitu ya. Kita raise hand-nya secara virtual juga. Nanti teman-teman klik di bagian partisipan, ada tombol raise hand. Ya, nanti kita dari host akan kasih kesempatan teman-teman untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tapi sementara materi berlangsung, saya abaikan dulu ya raise hand-nya. Silakan pertanyaan di chat aja. Oke, saya mau sapa dulu nih pembicara kita pagi ini, narasumber kita, Bu Dado sama Ci Devi. Apa kabar nih? Halo. Hai. Sehat semua kan? Sehat. Sehat. Ini Bu Dado kemarin habis sakit katanya ya? Ya, DBD. Dengar-dengar selama demam berdarah nih malah justru closing nih 20M. Luar biasa ya. Negonya lagi DBD, Fer. Mantap.
Ini kita kalau kepingin closing gede harus DBD juga nggak sih? Enggak ya? Jangan ya? sampai. Oke, sehat-sehat semua kan sekarang ya? Sehat. Sehat. Oke, Puji Tuhan. ini kita mau tanya-tanya dulu supaya teman-teman mungkin yang belum kenal kita bisa kenalan dulu ya. Mungkin diperkenalkan dulu dari Kodado, nanti lanjut ke Cidevi ya. Silakan Kodado. Halo teman-teman, Xavier Mark di Seantero Indonesia. Perkenalkan nama saya Dado. Saya di bidang properti ini baru 17 tahun. Saya Baru. mulai 2003 saya kerja di Rewide ya. Pertama kali saya sebut brand, saya di Rewide 3,5 tahun. Dan setelah lulus dari Rewide langsung ke Sumarekon. Saya ada kerja 6 tahun di Sumarekon. Sebelumnya kita buka agent properti sendiri. Dulu agent saya Grand Royal Property. Sebelum bergabung di 2019 bersama Xavier Mark. Oke, mantap. Ini Kodado, kalau bicara spesialisasi, ada spesialisasi nggak sih? Mungkin primary atau secondary? Nggak ada spesialisasi sih, kita hajar semuanya ya. Kita jualan primary, jualan secondary. Cuma beberapa tahun belakangan saya lebih fokus di primary, pegang beberapa proyek juga yang di Jakarta dan Serpong. Kita jadi lead agent, koordinator agent, dan kebanyakan jadi tim kita jualannya primary. Gitu. Sebenarnya secondary-nya pun jalan. Itu jalannya luar biasa ya. Baru 17 tahun ya, Kodado ya. Oke, nah kita beralih ke Cidevi ya. Cidevi boleh perkenalkan diri, Ci. Halo, saya Devi dari Xavier Max Gading Serpong. Saya sih anak lebih baru lah daripada si Dado. Kalau Dado sudah 17 tahun, saya baru 5 tahun. Sebelum di properti, saya bekerja sebagai guru les privat, jadi ngajarin anak-anak kecil gitu, sampai usia SMP, SMA. Nah, pada saat lagi ngajar tuh ceritanya saya jenuh banget dengan rutinitas yang kayaknya setiap hari udah dipatok gitu ya, dari jam berapa di mana, jam berapa di mana gitu. Terus saya juga harus pindah-pindah kan karena private. Nah, terus setelah itu saya join, ini disebut brand apa enggak ya? Join di properti, terus sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun, akhirnya memutuskan untuk buka kantor sendiri. Dan ya ini, Xavier Max Gading Serpong. Kita sudah mulai dari tahun 2017 sampai hari ini. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu, Xavier Max Gading Serpong yang awal mulanya didirikan sama Bu Devi ini, sejak tahun pertamanya udah prestasinya melejit sekali ya teman-teman. Nah, kalau Ci Devi ini kita tahunya kalau di Xavier Max di Timur ini kan ratu secondary ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya sepak terjangnya Gading Serpong sebelum bergabung dengan Pak Dado pun penjualan primary-nya juga cukup kenceng kan, Ci ya? Lumayan kenceng, cuma ya waktu sebelum join sama Dado memang saya nggak pegang project. Jadi cuma jualan satu-satuan gitu deh. Tapi primary-nya ya jalan. Jalan ya. Saya sempat lihat beberapa teman-teman XM Gading Serpong sejak beberapa tahun lalu masih sering dapat juga kan trip-trip dari developer-developer gitu ya, Ci ya? Iya, ada. Mostly mungkin secondary ya? Mostly ya second. Oke. Gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini pembicara kita luar biasa sekali, pengalamannya cukup banyak, dan hari ini kita mau belajar gimana sih mereka kalau dari sisi Ci Devi sama Kodado menghadapi situasi kayak sekarang ya, pandemi seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kita mau tanya-tanya nih, gimana kalau di Gading Serpong sendiri kondisi pasarnya gimana? Ya di trade area saat ini bagaimana? Mungkin saya ke Pak Dado dulu ya. Pak Dado silakan. Kalau situasi pasarnya gimana ya sekarang? Puji Tuhan kalau di daerah Gading Serpong permintaan masih banyak ya. Terbukti kita masih sering viewing, masih iklan-iklan kita juga masih direspon dengan baik gitu kan. Jadi puji Tuhan banget daya beli untuk di daerah Serpong tuh masih ada. Baik dari investor-investor yang mungkin lagi invest, ya kan,
Dan juga dari end user pun memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk dapat harga properti yang murah, yang baik. Oke. Ini sebentar, kayaknya ada suara bocor dari... Devi kayaknya. Oh iya, ini kayak si Cidevi lagi nyambi jadi ini guru les kayaknya, guru sekolah. Ini Cidevi, ini dulu pengalamannya guru les, sekarang ini ya, ngulang lagi ya. Kadang-kadang kangen mungkin ya jadi guru les ya, jadi sekarang mau nggak mau. Kalau dari sisi Cidevi gimana pandangannya? Untuk secondary, primary jalan semua atau bagaimana? Ini masih di mute, udah ya. Oke. Kalau sekarang sih primary ada aja, karena menariknya developer saat ini malah memberikan banyak insentif dan banyak diskon. Jadi itu cukup menarik buat para pembeli sekaligus agentnya untuk tetap pasarin primary. Cuma puji Tuhannya benar kata Dado tadi, kita sih permintaan tetap ada aja. Bahkan menurut saya hari-hari ini yang dapat respon dari portal itu jauh lebih ini ya lebih mateng gitu. Kayaknya dia nggak cuma iseng-iseng tanya, tapi memang ada keseriusan untuk cari properti. Dan yang sebelumnya yang saya perhatiin kalau misalnya kita di OLX kan bisa ada number view-nya kelihatan kan kalau ada orang yang melihat nomor kita. Nah, saya tuh perhatiin biasanya kalau hari-hari biasa, setelah dia number view itu nggak langsung WhatsApp ke kita. Tapi belakangan ini, begitu dia number view, terus nggak lama kadang-kadang hitungan jam aja udah ada yang WhatsApp ke kita. Gitu. Jadi saya lihat kayaknya mereka yang benar-benar ngelihat-lihat properti itu nggak cuma sekedar ngelihat, tapi memang mungkin punya kebutuhan, atau mungkin orang-orang yang duitnya lebih, sehingga merasa hari ini memang bisa mendapatkan harga yang paling bottom. Jadi permintaan properti itu masih tetap ada. Gitu. Berarti kalau kita lihat menurut Cidevi justru kualitas dari responnya lebih baik ya daripada biasa. Kalau secara kuantitas sebenarnya ada penurunan nggak sih responnya? Enggak tuh. Enggak juga ya? Enggak, karena semakin nggak tahu ya kalau dari saya sendiri sih, karena sekarang kan aktivitas kita sangat terbatas. Ini Tangerang juga sudah mau PSBB. Kayaknya kondisi teman-teman di Surabaya sekarang adalah kondisi kita waktu mungkin 2 minggu yang lalu, gitu. Baru-baru mulai banyak yang di rumah aja, gitu kan? Karena waktu kita mulai di rumah aja itu pertengahan Maret, saya masih perhatiin teman-teman di Surabaya itu masih viewing, masih bisa survei project. Itu saya melihat, wah enak sekali ya kalian ya. Sedangkan kita sudah seperti terkunci di rumah gitu. Nah, kondisi teman-teman yang di Surabaya sekarang sepertinya mirip-mirip seperti 2 minggu lalu Tangerang. Nah, saat ini Tangerang memiliki, mungkin Bekasi kayak Pak Benny juga sudah PSBB malahan ya Pak ya. Jadi memiliki tantangan tersendiri. Tapi bagusnya adalah banyak orang di rumah, banyak orang melihat internet gitu sih. Jadi kalau kita rajin melakukan apa yang kita bisa, mau paid promote atau nggak usah paid promote, portal yang sudah ada disundulin lagi, itu bisa membawa respon kok. Berarti sekarang di Tangerang belum PSBB kan ya? Belum, hari Sabtu. Sabtu baru mulai. Sabtu ini ya? Oh berarti udah disetujuin ya? Ini bakal mulai ya? Itu kantor Xavier Marks Gading Serpong sendiri bakal tutup ya? Tutup pastinya. Oke. Nah, untuk menyambung ke sana ya. Nah, dengan situasi kayak gini, terutama bentar lagi kan akan PSBB. Ini kan kita penting banget untuk gimana kita bisa mempertahankan ritme kerja kita. Karena kan tanpa ritme aktivitas kerja, pastinya kan respon juga kita nggak bisa tampung ya. Nah, ini menurut Ko Dado sendiri, gimana? Apa pentingnya untuk kita mempertahankan ritme kerja kita dan gimana caranya? Menurut saya semua tuh pasti dimulai dari mindset ya. Jadi gimana kita nyeting otak kita nih, ya kan? Kita mau setting ini kendala, hambatan, atau ini suatu peluang. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk ritme kerja,
mungkin kita nggak terlalu banyak kerja di luar, ya kan, ketemu customer mungkin udah mulai jarang, tapi banyak banget yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Ya di rumah saking banyak waktunya, ya kan. Tadi Devi bilang banyak orang udah mulai internet itu udah sering banget down sekarang. Kemarin Pak Daniel aja waktu sharing downnya berapa kali gitu kan. Saking ramainya pakai internet, dia mungkin lebih banyak menggunakan internet, akhirnya dia cari-cari rumah. Nah, itu persiapan kita tuh seperti apa? Persiapannya kita tuh seperti apa agar iklan-iklannya kita juga bisa dilihat sama mereka. Ya kan, di samping itu juga kita bisa beresin database-nya kita. Database-nya kita rapihin, kita mapping lagi nih kira-kira konsumen kita yang bergerak di bidang apa ya sekarang yang mungkin cash flow-nya justru lagi banyak gitu kan. Ya, terus kita rapi-rapi, terus banyak banget kegiatan seperti yang sering banget dihimbau sama Pak Presdir kita, Pak Daniel, yuk kita mulai ke arah digital. Kita bisa bikin video listing, ya kan, kita bisa edit-edit, dan endingnya tuh kita bisa pasarin ke konsumen-konsumen kita tuh dengan cara ya digital tadi, kita bisa kirimin videonya, biar dia ngelihat dulu. Kalau sampai dia ngelihat video yang kita bikin, terus dia tertarik untuk viewing, itu peluangnya pasti lebih besar lagi, Pak Cesa. Mungkin seperti itu. Kalau dari Ci Devi gimana, Ci? Kira-kira untuk ada kiat-kiat apa nggak untuk mempertahankan ritme kerja kita di kondisi seperti ini? Ke-mute ya? Bentar. Ya, Ci Devi silakan. Waduh, padahal tadi suaranya merdu banget loh. Oh iya, bisa diulang? Jadi gini. Nanti saya kasih kesempatan untuk nyanyi ya. Jangan. Nanti pada bubar. Saya setuju sama Pak Dado. Semua berawal dari mindset. Jadi kalau kita mindsetnya pada hari ini kita disuruh di rumah itu untuk berlibur, ataupun kita disuruh memang nggak bisa melakukan apapun sama sekali, ya otomatis kita melihatnya, wah sekarang memang ini terhalang ya, sekarang memang nggak bisa jualan, sekarang jualan pun susah, KPR nggak bisa, terus KPR bukan nggak bisa, sorry, terbatas, terus kalaupun beli cash ternyata misalnya kantor BPN-nya tutup gitu ya, di Surabaya juga tutup ya setahu saya ya. Jadi kalau kita melihat hanya sebatas itu, otomatis kita merasa ya sudahlah, memang nggak bisa jualan pada saat ini, kayaknya saya harus ngerem deh. Mungkin Tuhan suruh saya lagi suruh istirahat aja gitu ya di rumah, family time lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman punya mindset seperti itu, otomatis kita nggak akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Judulnya aja kita work from home. Kalau judulnya work from home, artinya teman-teman harus bisa stay konsisten sama pola kerja teman-teman sehari-hari. Walaupun sekarang harus dikerjakan dari rumah. Contohnya, kalau saya melakukan lebih detail. Jadi, waktu minggu-minggu pertama, masa-masanya disuruh stay at home, itu saya benar-benar nggak ngapa-ngapain. Jadi cuma ngurusin anak. Karena apa? Pada saat itu benar-benar berubah ya, tiba-tiba anak-anak setiap hari dikirimin email dan tugasnya luar biasa banyak. Terus masak, itu udah habis waktu sampai sesiangan lah. Siang-siang udah istirahat sebentar, masak lagi, seperti itu. Nah, pada saat ini saya sudah move on. Move on dari arti kata, wah saya nggak bisa begini. Jadi konsistensi saya selama sebelum lockdown, itu kan setiap hari harus ngantor. Sekarang nggak bisa ngantor, oke. Tapi apa yang bisa saya kerjakan? Pada saat saya di kantor, saya ngapain? Misalnya, saya kalau di kantor, saya beresin listing. Oke, berarti sekarang saya harus tetap beresin walaupun saya di rumah. Itu. Terus misalnya konsistensi saya mencari listing. Misalnya seminggu sekali, misalnya. Berarti sekarang zamannya lockdown, memang seharusnya kita di rumah. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya bisa melakukan semua yang dianjurkan, contohnya pakai masker, terus pulang kita harus segera mandi, keramas, terus kita harus social distancing minimal 1 meter, itu semua saya lakukan. Seharusnya saya tidak akan membawa virus ataupun menularkan virus ataupun membuat saya sendiri tertular virus tersebut gitu. Jadi
ya udah saya tetap melakukan. Oh, ya udah ini jadwalnya saya canvassing. Saya tetap canvassing, saya tetap cari listing. Nanti pulang saya tetap melakukan apa yang saya harus lakukan, yaitu saya telepon. Setelah itu, misalnya saya expose saya harus berapa kali biasanya? Oh, setiap hari, biasanya setiap pagi. Ya sudah, sekarang saya harus lakukan, tapi waktunya mungkin nggak pagi, karena pagi kan sekarang repot sama anak-anak. Ya udah, tetapi saya lakukan siang, sore ataupun malam, kayak gitu sih. Oke. Nah, itu sempat Cidevi kemarin ada fotonya viral ya Cidevi ya, pakai apa itu? Rambutnya tutupin segala macam itu ya. Boleh di-share sini nggak Cidevi fotonya? Boleh. Kenapa kemarin Boleh. supaya pulangnya nggak perlu Itu keramas pertama gitu ya? kali saya ngantar orang. Oh gitu. Iya, karena saya baru keramas pagi ceritanya. Terus tiba-tiba ada klien mau ngeliat. Aduh, kok saya males ya suruh itu keramas lagi. Ya udahlah, diikat aja semuanya. Kalau Ternyata saya posting itu viral. Ternyata, Sekarang kalau nganter viewing masih gitu nggak? enggak, sekarang saya udah pinter, Pak. Sekarang Bukannya dari dulu pinter. saya ngatur, ya, saya sekarang ngatur kalau viewing mendekati rada sore atau saya sekalian. Jadi siang misalnya saya ngurusin apa, misalnya cari listing, terus sorenya baru saya antar orang. Setelah antar orang, saya baru pulang sekalian mandi. Oke, sebelum saya pindah ke Pak Dado lagi, ini tadi ada hal menarik yang saya tangkap dari cerita Cidevi ya. Mungkin juga banyak teman-teman ex-Mark Squad yang alami juga, terutama yang cewek-cewek yang lagi punya anak yang masih usia sekolah. Ini kan semua sekolah anak kan dari rumah, jadi ada kegiatan tambahan ya bagi kita untuk teman-teman yang ibu-ibu muda ini. Jadi harus ngajarin anak, nemenin anak sekolah online gitu. Ini mungkin kalau masa-masa seperti ini justru ini nggak sih Cidevi, time management ini jadi lebih krusial nggak sih? Oh iya sangat. Kalau karena ada ini, kalau enggak pasti yang ada enggak apa-apa. Terus kenapa? Ya, jadi paling tidak teman-teman harus bisa. Kalau saya bikin skala prioritas, ya. Jadi pertama, kalau pagi saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah pasti harus ngurusin sekolahan anak. Jadi kalau itu sudah selesai, saya kan sudah ngejalanin ini udah minggu keempat. Jadi kita sudah tahu, oh kira-kira anak ini ngerjain segala tugasnya yang disuruh itu kira-kira selesai jam berapa. Kalau sudah selesai, ya udah pasti saya bisa ngerjain tugas saya sebagai property agent. Apa itu? Misalnya suruh cari listing dan lain sebagainya, saya bisa kerjain semua. Jadi yang penting skala prioritas, ngatur jadwal aja. Kira-kira harus jam berapa harus selesai gitu. Kalau Cidevi biasanya tiap pagi atau malam sebelumnya ini nggak sih atur plan untuk hari ini atau besok itu ngapain aja gitu, ada nggak sih daily plan gitu? Kalau saya ngaturnya setiap minggu. Jadi dari Senin sampai hari Jumat itu saya sudah ada. Ya, oke. Itu spesifik ya? Jadi nggak harian. Hari ngapain? Kalau saya Senin sampai Jumat. Oke. Nah, Spesifik. Jadi ada jam-jamnya. Kalau teman-teman spesifik, saya punya notes itu sampai ada beberapa macam. Ada Evernote, ada Google Notes, ada My Notes, sama ada Samsung Notes karena saya pakai Samsung. Nah, 4 notes ini fungsinya berbeda-beda. Ada satu yang khusus ngatur jadwal saya. Jadi di situ ada kayak checklist gitu. Setiap hari saya kontrol. Jadi 1 minggu itu kan sudah tahu mau ngapain. Nah, terus nanti setiap hari menjelang malam lah ya, biasanya malam sebelum tidur tuh saya perhatiin besok saya harus ngapain. Setelah itu saya review lagi, kira-kira ada yang harus saya kerjain nggak? Contoh, hari ini saya habis viewing. Kan otomatis besok pekerjaan saya bertambah, yaitu apa? Follow up kan? Jadi saya tulis di situ, follow up Bapak ini gitu. Nah, sorry saya masuk. Ini yang menarik setahu saya dari Cidevi. Jadi Cidevi ini benar-benar schedule everything dalam 1 minggu ya. Ini aku baru tahu ternyata yang di schedule itu 1 minggu, nggak cuma 1 hari ya Ci ya. Enggak, 1 minggu. Ya nanti mungkin selesai. bisa di screen share sih apa contoh keberatan dulu. Ya, karena kan schedule itu kan bakal ada yang personal sama yang kerjaan kan. Tapi yang pertanyaan gue sekarang adalah ada nggak kerjaan-kerjaan tertentu, aktivitas-aktivitas tertentu di properti ini yang lu pasti lakuin tiap hari.
Kalau viewing kan tergantung respons ya. Nah, tapi aktivitas-aktivitas apa aja yang lu pasti lakuin tiap hari dan lu targetin tiap hari? Ada nggak kira-kira? Saya orangnya paling seneng di target. Jadi kalau dibilang setiap hari harus melakukan sesuatu, iya apa enggak? Iya. Jadi contoh ya, saya sih enggak ritmenya enggak setiap hari itu melulu. Jadi misalnya 1 minggu saya harus canvassing 1 kali. Nah, di jadwal saya minggu tersebut saya sudah ada tulisan canvassingnya daerah mana aja, itu spesifik. Nah, setelah itu besokannya itu jadwal saya untuk teleponin listingan. Sorenya saya sudah ada jadwal untuk expose. Seperti itu contohnya. Nah, kalau yang dilakukan setiap hari mungkin paling nggak setiap hari harus ngomong sama orang ya. Jadi ya ada aja yang saya telepon, ada aja yang saya WhatsAppin gitu. Nah, kalau di target contoh misalnya, aduh saya harus telepon 1 hari minimal 5 orang. Nggak sampai begitu sih, karena tergantung. Kalau saya orangnya karena saya nggak apa tuh ya sanguin, saya nggak sanguin, jadi saya tipe orang yang susah untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Jadi saya biasanya melihat kira-kira saya ada topik apa yang saya bisa bicarakan dengan orang siapa itu baru saya lakukan gitu. Tapi kalau target untuk berapa orang per hari yang saya telepon tuh memang saya nggak ada. Nanti CDV keberatan nggak kalau share salah satu ininya, plan apa, schedule-nya gitu, supaya ada gambaran aja nih teman-teman kayak apa sih kira-kira schedule-nya CDV. Ini Sambil kita kayak mana caranya? Sebentar screen ya. share aja di bawah ada Share sih. screen share. Nanti Ya, tak cari ya. Oke. Sambil nunggu CDV screen share, kita ke Pak Dado ya. Kok Ya. Pak Dado sendiri tugas nemenin anak sekolah online juga nggak? Nggak ya? Istri ya? Istri. Biar itu tugasnya istri saja. Tapi kalau secara schedule ada perubahan nggak, Pak Dado, dari yang sebelumnya sampai yang pandemi ini? Pasti ada. Biasanya kan saya emang lebih banyak pegang project primary. Sekarang ya lebih banyak ikutan Zoom meeting kayak gitu sih. Update progres yang kita udah siapin. Terus yang kemarin ini terkendala apa gitu kan? Ya udah kita mulai rapi-rapi dan kita bikin schedule buat acara PK di Zoom yang bisa kita lakuin aja seperti itu. Itu untuk jadwal yang role-nya sebagai lead agent itu ya, Pak Dado. Kalau dari sisi penjualan sendiri, apakah ini ada? Kalau dari sisi penjualan sendiri, mungkin saya nggak sedetail Devi, ya kan. Cuma yang kayak mapping customer terutama ya. Kalau lagi santai, biasanya saya mapping customer yang mungkin bisnis yang tadi saya bilang bisnisnya mungkin lagi oke gitu, seperti yang konveksi mungkin ya kan, banyak masker apa segala macam itu kita mapping. Dan untuk yang kita udah change target customer gitu kan, customer kita yang mungkin lagi pusing, ya udah kita kasih penghiburan aja, kita say hello aja. Ya pasti sih ada ya, kayak banyak banget justru customer lama itu yang WhatsApp, Dok lagi butuh cepat, Dok tolong dibantu fokusin, harus terjual bulan inilah, ini ada masalah-masalah. Nah yang seperti itu ya itu kan kerjaan saya juga untuk istilahnya untuk membantu menjual produk-produknya mereka. Seperti apa kan, kebanyakan kan konsumen saya kan investor gitu kan, udah mesti dilepas dan harus dilepas karena kalau enggak karyawan saya bisa nggak gajian nih apa segala macam. Yang seperti itu juga jadi concern saya. Dan kita juga ngelirik juga dari yang tadi ya kan, potensial buyer, kira-kira buyer konsumen saya tuh kita coba lihat lagi, wah kita say hello dengan konsumen A nih ya kan, nggak taunya dia lagi fine aja, malah dia bilang, Dok kalau lagi ada yang butuh banget sampai harganya miring udah mau rubuh kabarin ya gitu. Jadi ya udah lebih ke arah seperti itu aja sih ya kan. Dan kalau misalnya udah viewing tadi, saya udah siapin listing yang urgent itu, kita bikin video, kita edit pakai musik bagus segala macam ya kan, kita udah mulai sharing. Dan kalau di zaman seperti ini sih kita lebih sniper aja, kita bidiknya tuh yang tepat sasaran nih, jadi nggak main blast seperti kayak gimana ya.
personal touch-nya lebih dapet gitu kan. Misalkan dia bilang, Dok, masih ada dana sekian nih, tolong kalau misalnya ada lagi kabarin. Paling seperti itu sih Pak Cesar. Kalau untuk I di see. kegiatan. Kalau Pak Dado bilang sekarang strateginya lebih ke sniper, artinya mungkin jadi daripada yang kita biasanya ini gini, maksud pertanyaan saya gini, Pak Dado lebih ke situasi kayak gini, lebih ke kontakin kan tadi di mapping klien-klien mana yang perlu dikontakin secara personal atau tetap kayak eksistensi seperti broadcast, social media tetap ini dijalanin nggak? Broadcast jadi tergantung properti yang lagi dipasang. Kayak kemarin ya yang 20-an M ya kita nggak pasti nggak ngelakuin broadcast yang seperti broadcast bareng 1-2 M seperti itu sih. Dan iklannya pun lebih ke arah telepon ya kan, ini ada peluang bagus nih Pak, peluang banget, harganya harga corona misalkan seperti itu. I see. Saya langsung ya pokoknya tergantung barang yang kita mau pasarin, barangnya nilai berapa kayak gitu ya. Nah, ini mungkin informasi yang bagus banget ya buat teman-teman yang lain yang saya rasa Pak Dado bisa mapping klien-kliennya karena memang dari awal Pak Dado bisa tahu ya informasi, oh si klien ini kerjaannya apa, di bisnis apa dan sebagainya. Database-nya itu rapi ya, database-nya kita rapihin sama kita. Ya apalagi yang udah sering banget repeat order, kita udah kenalnya bukan cuma sebagai customer, tapi mungkin udah sebagai teman, bahkan sebagai saudara gitu kan, lebih dekat lagi seperti itu. Pengelolaan database-nya itu juga mesti bagus. Gitu. Sayang banget kalau misalnya kita udah bergerak lama di bidang ini, tapi database-nya nggak di-manage dengan baik. Padahal bisnis kita kan bisnis mengelola database yang baik dan benar, gitu kan. Seperti itu. Itu menarik sekali karena rata-rata kalau agent, terutama agentnya masih baru ya, yang mungkin pengalamannya nggak terlalu ini, rata-rata database kliennya cuma nama, nomor telepon gitu, nggak terlalu ada catatan-catatan lain ya. Mungkin kalau saya prediksi Pak Dado seperti ini pasti dari awal sudah kebiasain klien-klien ini di bidang apa, bisnisnya apa dan sebagainya, mungkin rapi tercatat di database juga ya Pak ya. Iya. Karena kalau saya sebutnya kartu as ya. Jadi selama perjalanan karirnya kita nanti di pertengahan jalan pasti ketemu yang namanya kartu as. Kalau saya bilang kartu as. Kartu as itu yang mungkin punya kapasitas bisa beli rumah tuh bukan cuma satu kali gitu kan, dia investor juga ya kan, dia juga bisa jual belinya, bisa turnover juga kencang gitu kan. Nah itu mungkin ke database yang lebih kita lebih personal touch-nya lebih kita tingkatin kalau untuk yang seperti itu. Berarti dikategorikan ya, gitu ya? Ada end user data nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi end user ini juga bisa berbuah. Contoh kalau servis kitanya bagus, ya dia mungkin bisa mereferensikan. Misalkan adiknya mau jual rumah atau misalkan kakaknya mau beli rumah. Nah itu bisa juga seperti itu. Ya makin kita kenal lebih dekat, transaksinya juga udah lebih dari satu kali, masuk ke sistem database yang lebih premium lagi gitu. Jadi ada beberapa kategori. Beberapa kategori. Kalau saya sih lebih main di situ. Keren sih. Kalau kita belajar dari bank pun gitu ya kan, ada nasabah banyak, tapi dikategorikan lagi ya, ada nasabah yang prioritas. Sekarang BCA kemarin lagi prioritas, ada yang soliter. Nah, Pak Dado sistem database-nya seperti itu dikategorikan gitu ya, teman. Ini kira-kira yang harus kita take care lebih, kita harus service lebih, kita taruh di list yang berbeda gitu Pak Dado ya. Iya. Keren. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, Cidevi udah siap nggak tadi screen share-nya ya? Kita mau lihat nih. Ya nih coba ya, kalian bisa lihat nggak nih, sebentar ya. Tapi nih, sebentar, share screen. Sudah bisa lihat belum? Bisa. Oke, ya. Ini soalnya saya rada gaptek. Keluarga bahagia ini. Nah, ini contoh. Bentar, ini note saya yang ini deh. Nah, ini hari ini Kamis ya. Yang saya kalau udah lewat saya hapus. Jadi ini tinggal Kamis sama Jumat. Yang ini Kamis nih. Ini contohnya. Teman-teman bisa lihat siapa yang saya harus follow up. Broadcast saya apa aja. Berikut jamnya anak. Berikut saya harus pesan sayur, saya harus pesan ayam, saya harus pesan roti, ada semua di sini. Luar biasa. Ya, tapi ini kayaknya contoh.
mending jadi satu gini ya, Ci Devi ya, sama yang personal supaya nggak miss ya daripada dipisah. Soalnya saya kalau udah kerja, saya bisa lupa sama anak. Jadi Parah lu. serius. Jadi saya Jimit itu, mereka Jimit itu kayak Zoom sama teman-teman di sekolah. Itu saya skip berapa kali. Makanya saya harus tulis begini. Kalau enggak, waduh, saya bisa salah terus. Nah, terus ini contoh yang to-do list nih. Ini to-do list, teman-teman bisa lihat ini saya buat tanggal 18 Maret. 18 Maret itu masa-masa awal kita lockdown. Ya, jadi saya berusaha untuk menentukan apa sih yang saya bisa lakukan di rumah. Apa sih yang selama ini saya mungkin pas sibuk, saya nggak bisa lakukan dengan baik dan benar. Contohnya data-data listing saya, saking segitu banyaknya, akhirnya tidak termanage dengan baik. Jadi saya harus benerin semua ini yang saya tulis. Terus contoh lagi, misalnya ini klien. Nah ini adalah respon beberapa klien tuh, saya udah ada tulis. Ini jangan diekspos ya teman-teman. Jadi ada yang nawarnya kayak apa, ini ada yang butuhnya apa gitu. Nah, terus ini yang Jumat besok, nih saya udah ada beberapa, cuma mungkin nanti bakalan pasti bertambah sepanjang hari ini pasti saya bertambah. Follow up siapa lagi, apa gitu. Jadi ini ya. Buatnya dari seminggu sebelumnya ya, Ci? Tadi bilang. Iya, cuma saya kan tambahin. Jadi gini, ya. Contoh ini hari Kamis, saya mau broadcast apa hari ini, saya udah nggak perlu mikir, saya udah atur jadwalnya. Hari ini Presia, Goldfin, Scaflin Sheffield, Vipasia. Jadi nanti saya broadcast kan sehari 3 kali misalnya. Ya udah saya tinggal Presia, ya udah ini Presia tinggal ambil di sini. Misalnya ini kan udah ya, ini Samsung Notes. Saya pisahin sama yang namanya broadcast. Nah, ini Google Keep. Nah, ini contoh. Ya, ini sekalian promosi deh. Nah, ini listing Devi BU. Nah, ini ada semua, mau Presia, mau Bohemia, ini semua ada di sini. Jadi saya tinggal copy, saya tinggal taruh di broadcast WhatsApp. Tuh ada reminder cicilan dan lain sebagainya. Ini BC harian. Tuh ya. Ini BC harian. Ini Latigo misalnya murah nih. Jadi saya tinggal copy aja dari sini. Saya udah nggak bikin lagi, nggak usah berulang-ulang. Saya tinggal copy, taruh di WhatsApp saya, beres. Gitu, ini banyak tuh. Jadi saya tinggal pilih, saya punya listingan apa yang murah, saya udah taruh semua, saya tinggal broadcast. Ini Vivacia yang tadi saya sebut. Ini murah banget teman-teman. Ini listingan di BSD, dia beli 2M lebih, 1,8 dijual. Tuh, promosi ini promosi. Ya, itu promosi. Nah, terus kalau di schedule kalender, ini saya rasa teman-teman semua udah pakai. Jadi saya bikin ini cuma beberapa yang menurut saya harus saya ingat. Contoh ini Zoom Meet East West nih. Ini saya harus tulis. Karena kadang-kadang saya bingung sendiri, itu kemarin janji Zoom-nya tanggal berapa ya? Karena mix sama anak-anak punya. Saya tulis di sini ini khusus pekerjaan. Tapi kalau lebih detail, saya lihatnya di yang tadi. Nih, yang Samsung Note saya. Gitu. Itu ya. Kalau kebiasaan Ci Devi yang kan buat schedule mingguan itu ada hari tertentu nggak? Hari Minggunya atau hari Sabtu? Atau misalnya Kamis ini untuk Kamis depan gitu? Enggak, aku pokoknya setiap in the end of weekend ya. Jadi setiap Sabtu itu udah harus prepare, Senin sampai Jumat mau ngapain lagi gitu. I see. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini rapinya luar biasa sampai penjadwalan dan sebagainya. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan mungkin ya, Fer ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan teman-teman yang pertama. Mungkin dari Pak Beni ya tadi yang pertama. Pak Beni ya. Pertama ya. Pak Beni ini ada Devi, listing di COVID-19 seminggu berapa unit listing ya? Untuk penambahan listing baru. Selama kalau waktu pandemik paling seminggu 5 sampai 10 kali ya. Nggak sampai sih, 5 lah. Kurang lebih 5 mungkin. 5 ya. Tapi kalau saya udah ngelisting, itu kan saya 1 minggu itu 5 itu dalam arti saya nggak keluar listing, cuma dapat kadang-kadang seperti Pak Dado, ada yang tiba-tiba nitip. Nih, Dev, tolong ya, saya butuh. Saya harus jual cepat, tiba-tiba dapat listing, yang kayak gitu. Tapi kalau saya benar-benar muter, benar-benar ngelisting,
Kadang-kadang kan saya sudah jadwalin ngelisting 1 minggu 1 kali, tapi kalau lagi rame viewing saya nggak ngelisting. Nah, pada saat saya benar-benar ngelisting, jalan ke canvassing itu bisa dapat 20-an kali ya 1 minggu. Gitu. Selama pandemik ini masih jalan canvassing juga ya? Jalan. Pokoknya selama nggak diusir satpam saya jalan. Dalam mobil atau turun? Dalam mobil. Oke, dalam mobil. Pakai masker jangan lupa. Pakai masker. Oke, pertanyaan dari Bu Ratna ya. Waktu telepon lebih bagus atau tepatnya jam berapa yang paling bagus? Telepon klien. Kalau saya nggak ada patokan. Jadi saya memprofile klien kita itu dari pertama kita viewing sama dia, dari pertama kita dapat telepon dari dia. Jadi saya mulai begitu dia mulai telepon, dia tanya barang, saya sudah WhatsApp, saya lihat respon dia, cepet nggak di WhatsApp. Kalau dia nggak cepet di WhatsApp, berarti kemungkinan orang ini lebih senang di telepon. Nah, kalau udah lebih senang di telepon, saya biasanya kalau sudah viewing, misalnya pagi atau siang, saya akan tanya di malam harinya atau besoknya. Gitu. Jadi, saya ngelihat sih, kadang-kadang kan ada klien yang kita benar-benar tahu, paham bahwa oh kalau dia siang nih nggak bisa ditelepon. Saya ada satu klien tuh saya tahu jadwal dia. Jadwal dia kalau kalau pagi dia nge-gym sampai jam 9, kalau siang dia tidur siang. Jadi saya nggak mungkin telepon di jam-jam itu. Nah itu klien yang kita sudah tahu ya. Tapi kalau yang baru-baru kenal, saya mulai mancing dari WhatsApp dulu. Kita lihat dia respon cepet nggak. Kalau cepet ya udah lanjutin. Kalau dia nggak cepet, ya mungkin ditelepon. Nah, kalau ditelepon, kadang-kadang saya sebelum nyerocos follow up tuh saya akan tanya, Pak, maaf, sedang sibuk nggak ya? Saya mau bicara sebentar, apakah bisa? Nah, biasanya kan, oh sorry Dev, lagi sibuk. Ya udah, ntar sorean. Nah, nanti pada saat sorean saya telepon, saya biasanya juga akan tanya, bisnis apa Pak? Kalau dia bilang, oh iya, saya toko material misalnya. Ya udah, berarti next time saya nggak akan telepon dia di jam-jam siang, saya telepon dia di malam ataupun sore kayak gitu. I see. Jadi nggak ada batasan waktu ya kalau saya. Pak Dado, kalau Pak Dado di sini ada nggak waktu-waktu yang Pak Dado prefer untuk kontak klien itu jam berapa yang paling oke? Suaranya masih mute ya? Bentar. Halo. Belum bisa kan? Ini udah. Ya, gimana Pak? Dado kan. Kalau saya sih nggak ada waktu yang misalkan harus jam berapa gitu, nggak. Jadi kebanyakan bangun lewat WhatsApp dulu, ya kan, kita bisa kapan dulu. Kalau misalkan kita udah mulai lebih intens ya, mungkin udah ada penawaran apa segala macam, itu sih pasti komunikasi juga udah pasti lancar, ya kan. Bahkan nggak sedikit yang konsumennya tuh yang lebih agresif sekarang. Oh, I see. Kamu gimana dok, gitu kan. Jadi ya komunikasi kayak gitu mengalir aja sih, proses mengalir aja, ya kan. Nanti saya pas jam berapa dapat respon dari si calon pembeli atau gimana, ya kita langsung sharing aja, ya kan. Langsung kita WhatsApp, ya kan. Kalau misalnya posisinya lagi online, ya mungkin kita bisa telepon, Pak, saya telepon ya Pak ya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Pak Adri Wong, XM Maijen ya, Surabaya. Melihat posisi properti saat ini, kira-kira harga akan tertekan dalam waktu lama atau tidak lama? Karena pandemik ini menurut saya memperburuk situasi yang sebelumnya sudah tertekan. Sehingga perilaku terutama investor lebih menekan harga. Apakah lebih cenderung ke end user sekarang? Oke. Mungkin Pak Dado dulu. Kalau saya bilang gini sih ya, sebelum pandemik ini pun sebenarnya kalau terutama di daerah kami di Gading Serpong itu banyak banget yang udah jual rugi gitu kan, udah jual segala macam lah ya, jual cepat, jual harus terjual bulan ini dan lain-lain. Ya, jadi dengan adanya pandemik ini untuk sebagian konsumen-konsumen kita yang mungkin sebelum pandemik aja udah pengen jual cepat, itu rasa ketakutannya lebih besar. Ya.
Jadi dia nggak tahu aduh corona kapan berakhir apa segala macam gitu kan. Nah, dengan sendirinya dia yang atur sendiri kebutuhannya dia. Dia sendiri yang nimbang nih, ya kan. Wah, saya harus jual walaupun pernah dapat penawaran lebih bagus waktu sekitar mungkin 2-3 minggu atau 1 bulan yang lalu pernah dapat penawaran lebih bagus, dia nggak jual. Itu tingkat untuk keinginan untuk menjual itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi investor sebelum pandemi ini aja udah ya seperti investor menekan apa segala macam. Nah justru yang zaman sekarang ini kita juga remind sama mereka, Pak, ini harga mungkin udah nggak bakal bisa Bapak dapetin lagi kalau misalnya Bapak nggak mau beli sekarang. Mungkin seperti itu. Ya kan harganya itu udah harga luar biasa banget. Iya, harga corona. Ini satu moniker yang menarik ya, kita ada istilah harga corona ini kayaknya udah dipakai beberapa agent juga, kayak once in a lifetime opportunity yang nggak akan balik lagi gitu kan. Kalau dari Pak Dado sendiri ada tips nggak gimana caranya ini supaya mungkin bukan mengedukasi ya, tapi lebih untuk gimana kita bernegosiasi di masa gini supaya si vendor mau turunin harga gitu? Iya. Kita mah itu aja ya. Kalau misalnya kita lagi bukan nge-push, jadi kita hanya menyampaikan apa adanya, Pak. Ini ada yang serius, mungkin propertinya Bapak ya dia seriusnya di angka sekian, ya kan? Biar dia aja yang mikir, nggak apa-apa, ya kan? Saya nggak mau nge-push Bapak yang berpikir aja harga penawarannya sekian, tapi dia pembayarannya mungkin dari pembayaran bisa cepat, bla 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 lah. Jadi kita sampein aja, jangan sampai tuh kita yang kepo, jadi aduh ini mah nggak bakal dijual lah, penawaran segini pasti diketawain lah, malah kita diomelin lah, seperti apa enggak, ya kan, kita sampein aja. Kalau ada penawaran berapapun itu di zaman ini, sampein aja. Dia bisa mikir sendiri kok, kalau misalkan lagi seperti ini. Kalau dia emang masih mau bertahan, silakan, ya kan. Tapi yang sudah, kalau misalkan ditahan, itu bukan makin tinggi, makin turun lagi. Gitu. Nanti kita minta Pak Dado cerita itu ya, pengalaman yang kemarin closing 20 miliar. Nanti kita tahan untuk yang belakang ya. We save the best for the last. Kalau dari Cidevi ya, mungkin saya beralih ke Cidevi. Sekarang ini yang lebih gerak untuk dari sisi buyer ya. Itu kalau investor kayaknya udah pasti nih, malah mereka, terutama investor yang pengalaman ya, kalau waktunya krisis seperti ini mereka malah cari barang murah kan. Tapi kalau dari sisi user sendiri masih gerak nggak sih, masih beli nggak sih mereka? Kalau end user justru menurut saya yang bergerak saat ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah harus beli properti ya. Jadi saya lagi ada handle 2 klien lah yang benar-benar harus dapat rumah karena rumahnya dia sudah terjual gitu. Nah jadi end user itu menurut saya malah tetap ada. Kalau investor kan dia nungguin harga sampai sejatuh-jatuhnya. Nah, cuma ya tergantung dari kitanya, apakah bisa meyakinkan dia bahwa ini juga harga sudah sangat terkoreksi, gitu. Ya. Itu sih. Jadi kadang untuk end user mungkin karena kebutuhan mau nggak mau tetap harus beli ya? Tetap, bahkan kalau yang nganter belakangan ini, menurut saya sih lebih panas ya. Jadi begitu dia sudah ngelihat, nggak lama dia nanya, itu kira-kira netnya berapa? Ya udah, Bapak mau cash apa KPR? Oh, saya KPR. Saya lanjutin pertanyaannya, karyawan apa wira swasta? Karyawan di bidang apa? Karena bagi saya percuma sekarang kalau cuma rajin ngambil UTJ ataupun MOU tapi nggak bisa closing gitu loh. Karena begitu KPR terus nggak bisa jalan gitu ya. Jadi saya mulai banyak pertanyaan sih di depan. Nah, setelah itu ya mulai mengajukan penawaran gitu. Kalau situasi KPR sendiri nyambung ke KPR masih bisa jalan ya, bank-bank di Tangerang? KPR yang sudah nggak mau BRI sama Panin, setahu saya itu udah menolak KPR. Cuma kalau PPJB ini masalahnya di tempat kita banyak barang baru PPJB yang belum ada sertifikat pecahannya. Kalau dulu kan CCB sama BCA bisa, sekarang dua-duanya stop. Itu juga sudah membuat saya batal beberapa unit. Terus ya yang lain sih masih bisa ya. Cuma
Kalau wira swasta kan sekarang dipilih bidangnya. Kalau dia bidangnya traveling, hotel itu udah nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya klien yang di bidang kesehatan, ya masker, hand sanitizer itu pasti bagus nilai penilaiannya dari si bank. Gitu. Tapi intinya tetap masih bisa kan ya? Masih Bongbong masih tetap terima. masih bisa. Menurut saya teman-teman harus bisa melihat peluang. Karena pada saat ini pasti ada yang naik, ada yang turun. Nah, pada saat orang ada yang turun, itu teman-teman harus bisa tahu bahwa ya mungkin dia memang lagi benar-benar butuh uang, sehingga itu kan menjadi hot listingnya kita kalau dia jualnya murah kan, gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Cecilia XM Pakuan City ya. Nah ini mungkin tadi kan sempat Pak Dado dan Bu Devi bahas untuk closing-closingnya kan lebih di mapping, artinya kan klien-klien lama kita, database klien kita kontak lagi. Tapi yang closing-closing selama pandemik ini itu apakah hanya dari database klien lama aja atau ada respon baru? Mungkin dari web atau dari effort exposure yang lain? Kalau saya selama pandemik ini ada satu dia ngelihat juga enggak. Jadi dia cuma ngelihat respon dari OLX saya. Itu yang saya cerita tadi, begitu number view, selang 2-3 jam dia telepon saya. Setelah itu nego, itu barangnya Pak Dado. Ingat ya, Dok, yang M-Town? Ya. Ya, itu barangnya Pak Dado, kita deal malam itu juga. Ya, jadi itu nggak ngelihat sama sekali. Itu klien baru terus berarti? Nggak kenal ya? Itu klien baru dan nggak kenal. Gitu. Terus ternyata kliennya Pak Dado, ownernya malahan membatalkan jual. Padahal unit tersebut kita closingin di atas harga yang Pak Dado pernah closing sebelumnya, unit itu. Jadi malah dibatalin jual, ya sudah. Terus singkat cerita, ini orang akhirnya sekarang closing sama saya rumah. Harganya nggak beda jauh, tapi ya dia juga belum lihat unitnya, tapi closing. Gitu. Terus ada satu lagi itu dari klien lama, ini puji Tuhan dari open house online. Jadi open house online-nya jalan, saya taruh di WhatsApp status, teman-teman taruh di WhatsApp status, banyak orang yang ngeliat, terus ada satu orang yang nanya, satu rumah, bukan rumah itu yang di-closingin, karena pada saat itu saya nawarin produknya BSD, lagi ada diskon sampai 15%. Akhirnya dia beli primary. Kayak gitu. Oke. Nah, beberapa yang masih on progress, saya jangan ceritain dulu, nanti kalau memang sudah lancar, baru deh. Mantap. Ini masih banyak yang ini ya, on progress ya. Keren. Ya. Kalau dari Pak Dado sendiri yang closing kemarin, beberapa banyak yang klien lama atau juga ada yang dari portal ya kan, dia lihat satu kali viewing terus langsung deal juga ada. Asik, mantap. Oke, ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dado ya, dari Cecilia Tulus nih, XP-nya Zabermax Graha ya. Sistem pengolahan database yang dilakukan oleh Pak Dado seperti apa sih sebenarnya? Simpel aja sih, simpel yang tadi ya, perjalanan waktu kan yang tadi mungkin baru beli satu kali ya udah masuk database-nya yang end user ya kan, yang kita maintain sama kita biar dia mungkin bisa mereferensikan kita ke saudara atau temannya. Nah, kalau misalnya udah repeat order, kita masuk lagi ke database yang lebih premium lagi. Seperti itu aja sih. Sampai akhirnya ya 17 tahun lewat ternyata ini ya, database-nya udah jadi gitu loh semuanya. Jadi saya cuma tinggal maintain ya kan. Di grup ini udah lama nih nggak belanja nih, kita say hello, kita tawar-tawarin barang-barang yang murah, ataupun di Serpong tuh primary lagi gila ya, lagi developernya tuh lagi luar biasa banget sale ya kan. Tadi Devi jualan yang diskon 15%, bahkan ada satu developer yang diskonnya sampai 25% dan dia benar-benar mention bahwa ini adalah harga COVID-19 ya kan, nggak bakal dapat lagi setelah ini berakhir, misalkan seperti itu. Yang seperti itu kan kita kan gampang kan, cuman tinggal ya kita share aja, Pak, Bu, ini ada peluang investasi di zaman seperti ini, mungkin Bapak minat atau Ibu minat, nanti ada respon seperti itu. Kalau dari sisi lead agent sendiri juga
banyak sarankan itu nggak sih Pak Dado? Bikin harga khusus COVID-19 gitu, paling nggak Ya, supaya stoknya jalan ya? iya, proyek yang sebentar lagi kita bakal launching, itu ada misalkan 20 unit pertama harga COVID, ya kan? I see. Ya. Iya kan? Jadi 20 unit ini baik penjualnya, ya kan, si salesnya juga dapat promo COVID, ya kan? Dan si pembelinya itu juga dapat harga yang after that udah nggak ada lagi gitu. Banyak banget lah yang kita bisa, yang tadi mindset kita tuh ke arah yang positif atau negatif. Kalau misalnya kita positif, otak kita pasti bekerja ya. Gimana caranya bikin kondisi apapun menjadi suatu peluang. Ya. Nah, ini bagus banget ya teman-teman yang kebetulan di sini principal ataupun supervisor yang lagi pegang lead agent. Mungkin ini bisa disampaikan untuk disarankan ke masing-masing developer project-nya ya. Bikin aja promo kayak gitu ya, berapa unit pertama, harga corona, supaya jalan aja penjualan. Jadi kan at least psikologi dari pasarnya masih, oh ini masih rame gitu ya. Iya, betul sekali. Keren. Ada pertanyaan berikutnya, ini dari, sebentar. Dari Bu Wiwi Lestari, ini dari kantor mana belum tertulis ya. Bagaimana cara menghandle klien yang takut survei di masa corona? Ya, foto and video unit semua sudah di-share. Saya juga sudah tawarkan Ibu di rumah saja biar saya videokan. Call live, tapi tetap menunggu sudah corona baru mau survei, baru mau viewing gitu ya. Kalau saya di Pak Dado dulu, selama ini ada yang ngalamin juga nggak klien diajak viewing masih takut gitu? Atau jalan keluarnya gimana ya? Nah itu dia, kita ada lah pasti customer yang takut viewing itu pasti ada. Cuma yang tadi itu Ibu udah benar, bikin videonya sebagus mungkin dan udah nge-represent semua properti yang kita tawarin itu sih kita lakukan ya. Jadi kita udah shoot yang bagus, kita udah edit, kita kasih. Terus mungkin sekelilingnya juga ya kan, bukan cuma rumahnya, mungkin dekat sama kolam renang, kami kita shoot juga. Nah, seperti itu. Kalau misalkan emang dia masih tetap harus nunggu COVID, ya udah bersabar aja. Seperti itu. Paling nanti gaya kita follow up-nya aja sih. Ya kan, mungkin dari kita sounding dia nih harganya udah bagus banget, ya kan. Seperti itulah. Kebutuhannya lagi pas, butuh banget. Mungkin bisa menarik perhatian si buyer itu lewat yang tadi, bukan cuma ininya ya, bukan cuma fisiknya dalamnya seperti apa, tapi mungkin dari sisi lainnya. Bu, manfaatin nih Bu, Pak, manfaatin nih Pak, harganya lagi terjun bebas, misalnya seperti itu. Sebelum beli yang lain, Bapak bisa nggak sempetin melihat gitu kan. Kita kan bisa jaga jarak apa segala macam, seperti itu. Sebelum corona berlalu ya, segera diambil. Berlalu harganya juga beda lagi. Harganya juga berlalu, nggak ada lagi harga corona. Kalau Ci Devi sempat nemuin juga nggak klien-klien yang nggak mau diajak viewing, ada solusi nggak? Kalau nggak mau diajak viewing, memang kita nggak bisa paksa sih. Karena kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang share di mana status kita pada saat ini, apakah masih yang benar-benar ketakutan, apakah yang benar-benar negatif, apakah yang benar-benar hanya ngikutin berita di Metro TV, berapa yang positif, berapa yang meninggal setiap hari, begitu kan. Nah, kita nggak bisa paksain. Klien harus, ayo Bu, nggak apa-apa Bu, gini-gini, nggak bisa. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya sudah, benar kata Pak Dado tadi. Kalau saya biasanya, sudah ini move on. Ini saya ada buku buyer, tapi bukunya saya nggak siapin. Saya ada buku buyer, di situ saya ada tulisan, di mana yang saya harus follow up setelah corona berakhir. Ya, jadi ada kemarin satu orang sudah deal sama saya, tapi nggak berani melangkah karena corona ini. Jadi ya itu salah satunya ya. Deal bahkan itu belum lihat juga. Jadi cuma ngelihat video, dia sudah suka, dia bilang juga saya sudah pernah ke sana dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai dia nggak mau, kita nggak bisa paksa. Cuma kemarin lucunya, ada satu klien saya itu gini, Bu, langsung nawar, terus saya bilang, Bu, mendingan lihat dulu karena ini rumah sudah direnov, jadi nggak seperti yang lain-lainnya. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah, ini masa corona, saya mau lihat, tapi tolong Ibu jangan di dalam rumahnya. Terus saya bilang, ya sudah, karena ini rumahnya kosong, saya bilang saya bukain, saya tunggu di depan, Ibu masuk, setelah Ibu beres, saya kunci lagi, boleh ya Bu? Karena itu ya.
Itu salah satu. Ya, itu salah satu. Itu akal-akalan lah. Itu akal-akalan. Istilahnya, dia kan takutnya apa? Takut ketemu kita kan. Dia takut kita membawa virus, bener kan? Ya sudah, saya bukain. Kamu masuk aja, silahkan lihat-lihat. Setelah itu keluar. Oke, itu menarik banget, Ci Devi bilang ada catatan khusus untuk klien-klien yang akan di follow up setelah corona berakhir. Nah, kita kan nggak tahu nih sampai kapan corona nih selesai ya. Ada plan untuk follow up khusus nggak? Apa yang tetap harus di follow up atau benar-benar nunggu sampai selesai baru kita akan follow up? Nggak takut Enggak. Hilang? Kalau udah selesai, saya takutnya dia juga sudah melempem. Jadi mendingan, tapi saya nggak bisa follow up. Maksud saya gini, kita kan follow up tuh ada prioritas ya. Ada yang kelihatannya ini udah pasti bisa closing. Ada yang ini kok masih adem-adem aja, nggak tahu nungguin apa. Kayaknya serius, kayaknya suka tapi nggak nawar-nawar. Ada yang kayak gitu. Ada yang sudah menyatakan nanti tunggu coronanya selesai. Nah kalau yang udah di posisi tunggu coronanya selesai, buat saya nggak mungkin follow up dalam jangka waktu yang dekat gitu loh. Jadi misalnya 1 minggu kemudian, Pak gimana, apa kabar, sehat? Iya. Pak, nanti kalau ada rumah lagi yang lain, yang mungkin harganya lebih bagus, saya info ya, gitu doang. Ya, tapi apakah saya kirimin yang lebih murah? Ya tetap saya kirimin, gitu. Itu hanya memancing supaya kita ada komunikasi sama dia. Supaya nggak lepas ya? Kan nggak mungkin saya bilang, Pak, ayo Pak, ya. Kalau saya bilang, ayo Pak, bulan depan juga berakhir, terus nanti dia jawab, kamu kata siapa? Gitu kan? Terkelihatan hard selling, ya kan? Hard selling, saya nggak mau. Jadi ya udah gitu. Yang penting saya bangun alasan aja untuk ngomong sama dia apa. I see, oke. Sebelum nanti kita jangan menyerah ya. Sebelum kita nanti minta Pak Dado sharing tentang closingnya yang paling baru itu, ini satu pertanyaan terakhir yang saya mau sampaikan ya dari Bulina Cioko, XP dari Xavier Max Maijen ya Surabaya. Ini dia ada pengalaman, kita udah nawarin listingan, entah listingan yang udah turun harga berapapun. Nah, beberapa investor yang ditawarkan kebanyakan jawabnya nanti aja tunggu corona berakhir. Nemunya seperti ini, apa punya solusi supaya investornya tertarik aja untuk melirik? Ya selain tadi mungkin dimasukkan di list yang akan di follow up setelah berakhir, apakah ada kiat-kiat khusus nggak? Atau diedukasi bagaimana supaya, ini karena judulnya investor ya, bukan hanya end user ya, supaya dia tetap mau ini bergerak. Si Devi dulu mungkin. Oke. Ada, C. Tapi ini bayarannya mahal loh, C. Wes, luar biasa. Nomor rekeningnya? Jadi gini. 7610. jadi gini, ini puji Tuhan banget ya. Kemarin kan memang Dado ada closing lumayan, bukan hanya besar nilainya, tapi penurunannya cukup drastis ya. Jadi itu listingan saya sudah pernah tawarkan ke beberapa orang investor yang ya itu kan duitnya juga lumayan besar, jadi nggak bisa ngeblas begitu aja. Ada beberapa orang yang pernah melihat, itu kan di open house online juga ada. Saya sudah masukin di WhatsApp status dan lain sebagainya. Terus waktu viewing terakhir pas Pak Dado lagi sakit kan saya nganterin. Dan saya terkesima karena bayarnya ternyata keren banget pakai mobil sport ya. Nah, saya videoin itu. Saya videoin momen-momen di mana ini loh, gue nganter kliennya bawa Sportstar gitu ya. Nah, saya videoin, saya masukin tuh ke WhatsApp. Udah. Nah, begitu Dado closing, ya Dok, itu lu punya closingan yang nilainya berapa M itu kan saya masukin ke sosmed sama WhatsApp. WhatsApp status. Begitu masuk ke WhatsApp status, close gitu ya, sold out, bla 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 bla. Itu beberapa investor saya itu nelpon. Ada yang WhatsApp, ada yang nelpon. Ya, contohnya itu tuh yang di-sharing. Nah, itu nelpon ke saya, Bu, udah kejual? Iya, Pak. Berapa? Gitu kan? Saya bilang, 20M. Hah, 20M juga dijual? Iya, saya bilang. Kan saya udah bilang, Pak, asalkan nawar pakai duit, Pak. Kalau nawar pakai ngomong nggak dikasih. Nawar pakai duit, saya bilang gitu. Kalau udah nawar pakai duit, ini pasti dikasih. Kan saya udah bilang, orangnya kejepit banget, saya bilang begitu. Oh ya udah. Terus, apa yang terjadi? Ini orang kan investor. Juga punya beberapa unit yang lagi dipasarkan. Ya, yang tadinya susah sekali kalau mau turun karena dia nggak butuh duit. Atau karena masih positif aja, enggak, ntar juga sebentar lewat nih corona, bla 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 bla. Dia sendiri mulai apa? Mulai kelihatan
mentalnya mulai terguncang, ya. Artinya apa? Kok orang lain jual ya? Sama kayak kita gini. Semua orang hari ini misalnya, hari ini Tangerang mau lockdown. Misalnya ya, besok mau lockdown. Hari ini semua orang serbu ke toko sembako. Kita mungkin ada dua pilihan. Yang pertama, teman-teman akan hanya melihat, menyaksikan, kok orang-orang pada beli sembako ya? Kenapa ya? Ya, atau yang kedua, teman-teman ikut antri beli sembako. Benar ya? Nah, jadi walaupun teman-teman hanya di step yang pertama, teman-teman sudah kepikiran kan? Kok orang-orang antri ya? Kenapa ya? Sama seperti waktu kliennya Dado jual sampai 20M. Itu semua investor berpikir, kenapa dia jual ya? Apakah itu tindakan yang tepat? Nah, ada 1-2 orang yang ngomong gini sama saya. Ya sudah Dev, aset saya kamu pasarin. Pokoknya kalau ada yang nawar serius, kamu kabarin saya. Nah, kalau udah seperti itu kan, maksud saya gini, kita mengkondisikan tanpa kita berbicara, Pak, ini zaman lagi susah, Pak. Pak, ini pembeli ini jarang, Pak. Ini nggak bisa loh, Pak. Nanti Bapak nggak kejual, mau kapan Pak kejual? Loh, kalau kayak gitu, mereka, investor tuh mereka punya duit lebih banyak, mereka bisa ngitung lebih pintar daripada kita. Tapi kalau main di psikologisnya mereka, lewat tadi caranya, ternyata ampuh tuh. Ternyata sekarang banyak yang, ya udah Dev, yang penting ada yang nawar ya, ntar kabarin saya. Waduh, enak banget udah. Gitu. Dipanasin gitu ya? Yes. Panasin bisa lewat WA status juga ya? Yes. Keren, keren. Oke, sekarang kita langsung aja nih, mumpung udah dibuka sama Cidevi kan ya, yang listingnya Pak Dado 20M, kita mau dengerin nih sharingnya yang spesifik nih dari Pak Dado. Ceritanya gimana? Kita denger kan dulu bukanya 32M ya, Pak Dado ya? Bukanya pertama kali itu 42M. 42 malah ya? Dan itu ada rinciannya Pak. Jadi harga tanah per meter di sana yang udah pernah terjual tuh 28 juta yang ada golf ya, harga tanah nih kita bicaranya. Terus bangunan dia kan 1.600 ya kan, 1.600 meter persegi. Dengan spek bangunannya dia kayaknya kalau semeter 10 juta itu nggak berlebihan. Ya kan, 10 juta kalau 1.600 udah 16M, tanahnya aja udah 28M, jadi terciptalah angka 42M tadi. Ya karena baru pertama kali pasang ya sudah gitu, kita jalanin aja gitu kan. Sampai kondisi-kondisi tertentu dia turun sendiri, Dok. Respon seperti apa? Saya respon apa adanya, yang ngelihat juga ada, cuman responnya nggak sebaik yang kita inginkan gitu kan. Dia turun, mulai turun ke ya udah Dok, sekarang bukannya 39 ya kan. 39 masih belum dapat respon seperti apa, dia turun ke 35. Nah, di 35 itu udah mulai banyak respon. Karena kan bisa dibilang rumahnya ini jadi murah karena harga tanah yang udah real kejadian itu 28 juta per meter. Ya udah, 35 akhir tahun saya lagi liburan sama keluarga ya kan, nego dealnya di 31M tanpa furniture ya, jadi 31M udah deal. Itu sekitar tanggal 30 Desember kalau nggak salah, sebelum tahun baru saya udah deal. Dan penjualnya sedang ke luar negeri, pembelinya juga sedang ke luar negeri. Kita janjian tanggal 5 untuk ketemuan, dan akhirnya tanggal 5-nya itu bubar ya. Bubar, nggak jadi ya kan, karena pembelinya agak sedikit lihai ya kan. Dia mencoba kayaknya sih bisa dapat di bawah ini nih kalau nggak nawar lewat Dado misalkan kayak gitu ya kan. Ya udah, dia coba lewat agent lain, ada satu agent juga teman anaknya owner ya kan, ternyata dia lewat situ. Nah, dari situ owner yang merasa pembeli saya nggak serius, padahal pembelinya itu juga, deal lah sama si agent tersebut di 28M. Nggak puas juga tuh bayar ya kan, dengan harga 28M, dia masuk lagi lewat saya, nawar dari 25M. Ya jadi seperti itu, sampai si ownernya bilang gini deh, gue kayaknya merasa dipermainkan banget nih sama ini. Iya Pak, makanya Pak, kalau udah titip saya jangan titip yang lain nih, ngancurin harga Bapak gitu kan. Karena ini bayarnya sama, ketahuan gitu, akhirnya bayarnya sama gitu kan. Long story short, lagi nego di 26,5M ya kan. Ini udah hampir deal. Cuma saya bilang gini ke si pembelinya saya itu,
Pak jangan nawar aja deh, mendingan ketemu, ya kan, ketemu, buktikan keseriusannya Bapak, nanti bawa aja cek kosong, ya kan, nanti kita bisa tulis di depan si owner. Terus akhirnya COVID-19, ya kan, COVID dari awal terus merebak sampai akhirnya dia bilang, ya udah deh, kalau kayak gini gue nggak berani beli. Akhirnya intinya tuh bayar yang itu tuh benar-benar gagal, sama sekali gagal, ya kan. Dan udah, saya udah tahu nih, si ownernya juga udah hopeless, ya kan. Dia bilang, Dok, sekarang gimana kalau misalkan harus terjual bulan ini, ya kan. Ya udah Pak, kalau misalkan seperti ini ya kita mau nggak mau kita banting harganya, udah nggak usah pakai nego lagi, kata saya gitu kan. Bapak kemarin netnya di berapa, di 26M deh, kata dia 26, udah langsung di sell aja ya, karena bunga bank setiap hari dia berjalan, ya kan, dia ada kesulitan apa segala macam, ya udah kita iklanin di 26M. Ya, 26M responnya luar biasa. Jadi yang tadi database saya yang mungkin mereka itu udah pada tinggal di daerah situ juga gitu kan. Waktu dulu kan saya di Sumarekon, banyak juga yang tinggal di Crown. Wah, itu udah berlomba-lomba ngumpulin duit gitu kan. Sampai dia bilang, aduh pabrik gue udah di DP ini, kata dia 500 juta. Sabar-sabar ya Dok ya, gue dapat DP yang ini, gue langsung ke situin. Ya udah. Sampai ada beberapa buyer yang ya lagi berlomba-lomba lah. Ya kan dulu saya tuh nawar kayak 20M sampai 22M tuh nggak dapat respon sama sekali. Ya, begitu dia 26M, saya sounding lagi kayak yang waktu dulu tuh nawar 20-an M itu bohong-bohongan. Ya kan, ya udah saya sampai ngobrolin lagi, sampai ada satu buyer yang tadi Devi bilang waktu pas saya DBD, dia udah pernah ngelihat satu kali sama saya dan dia mau ngelihat yang kedua kalinya ngajak partnernya. Nah itu yang Devi anterin. Ini anak muda luar biasa, main tambang, batu bara, mobilnya juga mobil sport semuanya, dan dia serius. Dia bilang 20M dikasih, nih ceknya lu kasih aja ke dia, kata dia nih. Langsung suruh fotoin, dan langsung bilang ke dia, ya udah saya langsung sampein aja apa adanya ke dia, gitu kan, kasih pemiliknya. Pemiliknya langsung mikir pada saat itu juga, Pak, memang sih ada yang 22,5 dealnya, ada sih yang 25M, cuman kan masih belum pasti di cara bayarnya. Ada yang saya bayarnya 15M dulu, sisanya boleh nggak cicil 1 tahun, ada yang seperti itu juga ada. Nah tapi cuman satu orang ini doang yang bilang, Pak, begitu Pak, oke, dikasih duit 1M, ya kan, 3 minggu BPN belum kelar pun saya bayar. Yang penting sertifikatnya kasih ke notaris, notarisnya kepercayaan dia, dicek di BPN clear, nggak ada sengketa, ya kan. Validasinya pajak lama, Bapak nggak usah pusingin, kita PPJB langsung saya bayar lunas. Dan ya udah, pas ngomong kayak gitu nggak bisa naik lagi ya, gini aja deh Pak, kita ketemuan aja ya kan. Itu hari pertama PSBB di Jakarta. Saya baru hari Kamis itu saya baru cek darah, trombosit baru mulai naik, hari Sabtu saya udah luar biasa ya ke sana ya, ngobrol santai sama anak-anak muda itu yang udah pada luar biasa penghasilannya. Dan si konsumen saya juga bilang, Pak, itu rumah saya itu kan isinya juga ada, boleh nggak isinya itu diperhitungkan sebagai tambahan. Dibalikin sih sama konsumennya, saya nggak perlu isinya Pak, ya kan, isinya Bapak bawa aja, ya kan, yang pasti kalau 20M dikasih, ini ceknya. Dan ya udah deal, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ini teman-teman yang masih sehat-sehat ini harusnya malu nih ya, ini sakit di rumah sakit bisa closing gitu. Nah, kalau saya tangkap ini artinya karena barang ini ya jadi harganya drop banget, malah jadi rebutan ya. Ya. Jadi apakah mungkin ini waktunya justru kita fokuskan cari listing update harga listing kita lama. Kalau ada yang klien yang ngalami serupa situasinya kayak si vendornya Pak Dado itu, harusnya kalau harganya bisa drop, ini kesempatan kita closing juga gede banget ya masa-masa gini. Iya. Jadi ada beberapa customer juga yang ada ruko 5 unit gandeng di Jalan Raya Serpong, satunya 5M. Itu juga sama kondisinya lagi seperti kurang lebih kayak gini. Tinggal ada yang nawar aja, ya kan, ada yang serius nawar, mungkin lebih gampang sekarang jualan. Jadi itu dia, COVID-19 ini kita anggap sebagai peluang atau hambatan seperti itu. Kalau misalkan
banyak banget yang seperti orang di luar sana mungkin lebih serius lagi jualnya karena kondisi bisnisnya dia yang semakin memburuk. Ya, itu peluang sih buat kita sebagai agent properti. Artinya sih sebenarnya kalau kita pikir juga dengan kita menanyakan update harga, waktu kalau memang kliennya ini lagi kesulitan finansial, dengan dia menurunkan harga sebenarnya kita juga kan membantu dia juga kan. Kalau itu laku kan kondisi finansial sebenarnya dia terbantu juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita kontakin dia vendor-vendor ya. Wah, ini luar biasa ya. Oke, Fer, ini ada pertanyaan lagi nggak dari Ferry atau dari teman-teman? Mungkin itu ada ya dari Bu Herawati Daniel sama Bu Susilawati ya kelihatannya itu. Kalau Bu Herawati Daniel nih nanya, apakah di masa corona gini penjualan primary di Tangerang secara keseluruhan masih bagus, penjualan dengan sistem NUP atau langsung UTJ? Langsung UTJ. Primary, langsung UTJ ya. Langsung UTJ, jadi ada beberapa developer seperti Sinarmas ya, itu ada itu ya promo COVID-19 tersebut diskonnya sampai 15% dan ada Lafon yang kasih diskon sampai 25%. Halo? Ya. Oke, sampai 25% ya? Sampai 25%. Ya, jadi itu juga peluang buat teman-teman agent mungkin di Surabaya kasih aja masukan developer ya kan, seperti itu. Dan sistem NUP berarti nggak dipakai sama sekali ya, Pak Mas Agini mungkin kalau yang NUP ya ada juga, cuman kalau untuk yang tadi saya sebutin sih hard selling semuanya. Jadi kebanyakan sisa stok, yang jadi sisa stok yang udah jadi ya kan di sell ya, termasuk Sumarekonnya 12,5% kalau untuk harga 1 bulan. Oke, kalau biasanya jarang diskon. Strategi dari developer selain harga COVID itu gathering udah enggak kan pastinya ya? Gathering sih udah enggak, cuman lebih banyak Zoom ya, Zoom PK seperti itu. Dia kasih promo-promonya dia di Zoom PK tersebut gitu. I see. Oke. Dari juga ada yang mungkin nyasar ya, nanyanya ke privately ke saya. Di kondisi sekarang ini banyak pemilik menurunkan harga, tetapi investor banyak yang stop pengeluaran untuk invest. Gimana kiat dan trik meyakinkan investor untuk tetap lakukan transaksi? Tadi kalau harganya udah miring banget, ya kan, kita juga ada data ya kan, atau ada confidence sendiri untuk menyampaikan ke si konsumen pembeli tadi, Pak, Bapak tunggu ini ya boleh-boleh aja gitu kan. Cuma investor-investor yang jeli ya kan, yang mungkin ada cash seperti Bapak, mungkin udah mulai tertarik dengan harga yang seperti ini. Benar, ya kan, jangan sampai nanti pada saat Bapak memutuskan ya udah oke deh, ya kan, itu barang udah nggak ada. Karena ya tadi kita kuat-kuatan mental aja, harga segini tuh udah nggak bakal ada lagi, Pak. Jadi confident kita tuh pada saat kita ngobrol sama konsumen yang dalam tanda kutip ada ready cash gitu kan, itu mental kita aja sih diuji. Ya. Karena harga corona ya nggak akan ada lagi ya setelah corona berakhir, ya udah nggak ada harga corona gitu ya. Iya. Jadi nyebutnya harga corona ya, jadi corona membawa berkah. Corona membawa berkah. Ya, soalnya banyak banget teman-teman mungkin di Serpong juga ada ya kan, agent-agent di sekitar sini juga ada, mungkin dari Surabaya juga ada yang terfokusnya tuh yang tadi ya. Jadi fokusnya tuh ngeluh kondisi seperti sekarang, banyak banget investor yang ngerem ya kan. Nanti daya beli juga turun, bisnis lagi pada kacau, semua mau pegang cash. Ya kalau misalnya mindset kita arahkan ke situ, kita nonton Metro TV, nonton Kompas TV yang seperti itu semuanya, itu bisa melemahkan kita punya itu kan, daya juang gitu kan. Nah kalau saya sih nggak mau terlalu banyak nonton, cuma kalau ada ngikutin aja data, dan ya kita isinya yang seperti sekarang ini. Ternyata di zaman sekarang ini pun masih banyak peluang, masih banyak orang kaya di Indonesia gitu loh bro, ya kan, di Surabaya mungkin masih banyak gitu kan. Ya cuman
gimana caranya kita menyampaikan kabar ini kabar buruk apa kabar baik nih buat para investornya kita. I Seperti see. itu. Oke. Dan kok Dado, kan saya, sorry tadi gua lu soalnya Bu Ratna agak komplain tuh. Kayak aku deh. Aku mau tanya, kan kemarin kan kita udah ngobrol nih ya via WhatsApp ya. Kok Dado kan cerita kalau buyer ini tadinya nggak minat nih yang 20 Iya. yang beli 20M nih. Betul banget. Terus kok Dado maksa nih katanya ya, agak maksa sedikit ini. Maksudnya gimana nih? Masa klien dipaksa nih gimana sebenarnya caranya? gini loh, ini sih lucu banget. Lucunya gini, ini bayar kaya raya luar biasa, tapi lucu dia ikut-ikutan teman-teman, ikut-ikutan COVID-19. Dia bilang gini awal mulanya, Dok, gue nggak mau bayar cicilan lah, kata dia, minta ke developer, kata dia, atau bikinin surat, gue nggak mau cicil lah, 3 bulan kayak 6 bulan kayak, nanti COVID-nya kelar baru nyicil lagi, ikut-ikutan aja, intinya kayak gitu ya kan. Itu lagi ngobrolin soal kayak gitu loh, ya kan, nggak ngobrolin apa-apa. Oh ya udah nanti saya bikinin ya Pak, saya bikinin nanti draftnya saya kasih ke Bapak apa segala macam. Ya udah lagi ngobrol-ngobrol soal COVID, ngalor ngidul segala macam. Ya udah saya nawarin, Pak, ingat nggak rumah yang saya tawarin sekarang harganya udah segini loh. Nah, enggak lah, gue baru habis renov rumah habis 15M, buat apa lagi apa segala macam. Pak, lihat dulu ya kan, Bapak lihat dulu, ini nggak bakal dapat lagi. Saya ingat banget waktu dulu dia cari rumah di Golf ya kan, dan pada saat waktu dia cari itu tanahnya per meternya 30 juta. Ini harganya udah di bawah harga tanahnya pun, udah plus bangunan apa segala macam, harganya 26M. Kenapa Bapak nggak mau lihat? Lihat aja, aduh gue nggak suka sama rumahnya, udah ngeliat kan videonya. Ya udah Pak, nggak suka sama rumahnya nggak apa-apa, suka sama lokasinya. Pokoknya saya bikin dia itu mau ngeliat deh, ibaratnya ya kan, Pak, lihat dulu sekali lagi, ayo lihat, ajak anak istri, ajak ya kan, saya nggak corona ya kan, saya pakai masker semuanya. Sampai terusnya dia bilang, ya udah oke, lu maksa banget ya, kata lu maksa banget nih, kata dia. Ya udah gue lihat, kata dia begitu. Karena dia lihat hari Sabtu dia lihat, istrinya lihat ya kan, anaknya udah lari-lari sana sini karena rumahnya besar banget. Gila ini lapangan pingpongnya segede gini ya, Do ya. Iya. Ya Bapak tinggal mikir aja ini rumah mau direnov kayak gimana, ya kan. Harganya nggak jauh beda merenov Bapak yang 15 tahun kemarin, tapi Bapak dapat tanah sama bangunan segede ini. Kita kalau udah ngomong sama konsumen yang emang punya duit, beda bro, ya kan. Ya. Cuman tinggal ngeyakinin dia, lu kalau nggak beli ini once in a lifetime. Kalau nggak beli rugi ini ya. Segini gitu kan. Kalau 20M gimana, Dok? Lu nawarnya beneran nggak nih, ya kan? Ini apapun bisa terjadi nih Pak. Oh gitu ya, ya udah kasih gue waktu deh, kata dia begitu kan. Ntar gue ngobrol dulu sama istri. Dari obrolan yang nggak sama sekali nawarin gitu kan. Ya, jadi lu masuknya bener-bener soft banget ya, dari obrolan lain, lu selipin masuk. Ini ada rumah yang murah. Iya, karena emang dia salah satu targetnya saya gitu kan. Emang ini orang punya cash nih pasti nih di zaman yang kayak begini, dan baru habis beli ruko juga. Dia tuh orang yang rendah, aduh gue baru habis beli ruko sama lu kan gitu kan di BSD, nanti nggak kebayar. Aduh, kalau udah nggak kebayar berarti keadaan ekonomi dunia udah goncang banget kalau sampai nggak kebayar. Ya, jadi udah kita ngobrol ya kan, terus masih kita Sabtu ngelihat hari, kalau nggak salah hari Kamis ya, saya tuh udah mulai demam tinggi. Jadi pada saat dia lagi intens itu lagi pusing-pusingnya tuh, ya kan. Balasin WhatsApp dia, saya nggak bilang dia saya lagi DBD, sampai pas gitu hari Sabtunya dia mau ngeliat, dia bilang, Dok, besok gue mau ngeliat lagi ya, partner gue nih kayaknya ada mau invest juga nih, ya kan, gue bareng nih kayaknya sama dia. Oke, baru saya bilang, Pak, gue lagi DBD. Ya bisa nganterin nih, aduh jadi gimana ya, udah tenang aja, nanti ada teman saya yang bakal bukain pintu ya Pak ya. Ya udah dia dibukain pintu, Devi yang bukain gitu kan. Foto-fotonya itu saya pakai buat nge-push konsumen saya juga. Jadi foto-foto mobil sport car-nya apa segala macam dikirim ke saya gitu kan. Ya udah saya langsung, Pak, ini yang nawar Pak, ini anak muda nih Pak, mobilnya aja udah kayak gini. Jadi bukan nawar lari punya kayak yang kemarin-kemarin. Jadi itu juga bisa sebagai senjata saya juga gitu.
Luar biasa ceritanya nih. Keren. Keren. Oke, Fer nih kayaknya kita langsung ke penutup ya. Kayaknya udah boleh. cukup. Mungkin sebelum kita Bu Devi, Pak Dado ada yang mau sebagai penutup Pak? Mungkin apa yang mau tipsnya untuk teman-teman? Bu Devi dulu mungkin, Bu Devi. Bu Devi, silakan. Ya, saya mute dulu ya. Ini mute lagi nih. Oke, silakan. Sudah. Oke, Ya. buat teman-teman yang sekarang di Surabaya mungkin kebanyakan ataupun di luar sana yang sudah terkena PSBB, intinya COVID pada saat hari ini bisa mendatangkan peluang seperti yang sudah di-sharingkan sama Dado barusan. Terus juga saya pesan teman-teman harus jaga bukan hanya jaga kesehatan tapi juga jaga pikiran. Jangan sampai mulai keracunan, bahasanya saya sih keracunan. Jadi jangan sampai yang tadi yang Pak Dado bilang, jangan cuma nonton news yang biasanya bawa pesan negatif, terus juga harus bisa ngelihat peluang yang ada di sekeliling kita. Yang tadi diceritain itu saya yakin teman-teman di sana pasti punya listingan, pasti punya vendor, pasti punya klien yang mungkin jauh lebih besar, jauh lebih kaya raya, jauh lebih punya cash yang banyak, tinggal teman-teman bisa nggak memanfaatkan situasi ini supaya bisa meyakinkan dia untuk membeli properti ataupun dia jual, gitu sih. Mantap. Dari Pak Dado mungkin, silakan. Oke, kalau saya sih lebih gini ya teman-teman, COVID-19 ini kan force major ya. Pemerintah juga udah bilang ini suatu wabah yang nggak bisa dihindarin. Cuma apapun keadaannya itu pasti ada peluang ya. Jadi kita tuh ini aja facing reality aja lah, kita hadapin ya kan, kita hadapin aja. Ada yang mau masuk, kalau bunyi. Jadi kita hadapin aja kondisi apapun, kita hadapin aja ya. Jadi masa sekarang banyak yang bilang COVID ini akan berlalunya kapan sih gitu kan, bulan Mei akhir, Juni awal apa segala macam terserah. Yang pasti kita jangan nungguin itu beres dulu semuanya baru kita bergerak gitu kan, ketinggalan ya kita persiapin aja yang sekarang memungkinkan untuk kita kerjakan kayak gitu sih ya. Hadapin terus WFH work from home bener-bener kerja apa enggak ya. Tadi Devi udah bagus banget, jadwal seminggu aja dia udah ada gitu kan. Kita hari-hariannya ya harus ada jadwalnya. Besok kita mesti ngapain, walaupun kita lagi kondisi kayak gini, banyak banget yang bisa dikerjain. Tadi Devi aja tuh listnya banyak banget gitu kan. Kita facing aja, kita hadapin aja reality kayak begini. Ya, jangan sampai tuh kita dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Itu sih tipsnya seperti itu ya. Jadi jangan isi yang negatif terus lah. Ya, kitanya stres sendiri. Udah stres nggak bakal bisa mikir dan nggak bakal bisa jualan. Tapi kalau misalnya kita ya udah, emang semua situasi kondisi pasti ada plus minus ya. Tapi jangan lupa di situ pasti ada peluang. Peluangnya tadi kita udah kupas tuntas tuh ya. Peluang sekecil apapun bisa jadi duit gitu. Mantap. Mungkin itu aja Pak. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum dari Pak Dado sama Bu Devi, nomor 1 mindset ya. Mari bahwa belum. Ini mau closing. Pandemi COVID-19 ini peluang. Jadi kita kasihkan kabar ke klien-klien kita sebagai kabar baik justru ya. Ini adalah peluang. Semangat kita adalah semangat peluang ya, bukan semangat bencana gitu ya. Nah, mungkin ini nggak afdol ya kalau kita nggak tutup sama ini Bu Ratna, ada yang mau disampaikan. Mungkin ada tanya dengan tamu kita dari Pak Pimo ya, dari grupnya Ciputra. Nanti saya akan persilahkan juga. Bentar, saya coba Pak Bimo pakai nama apa ya? Iya, Pak Bimo kayaknya pakai nama apa ya? Nggak keluar di sini. Saya coba udah nggak ada katanya Cevoni. Udah nggak ada? Oke. Ya, tapi aku mau nambahin aja ya, benar ya kata Pak Devi sama Ko Dado ya, kita mesti keep going, stay healthy. Stay healthy bukan cuman kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental kita juga ya. Nah ini aku mau sharing, ternyata di kita pun closingan masih banyak. Salah satunya ya dari Ko Dado tadi, ini ada beberapa screenshot
Mana cara screenshotnya? Ya ada beberapa share, ini nggak bisa di-share. Ini banyak kok terjadi transaksi-transaksi. Tinggal kita gimana kita tetap keep going, tetap jalan atau tidak gitu loh. Ya karena transaksi-transaksi ini juga banyak. Ada dari banyak XM kayaknya saya rasa hampir semua juga closing tetap jalan terus. Ya jadi ini bisa jadi penyemangat buat kita. Jangan sampai kita merasa tidak ada klien di luar sana. Oke? Yes. Mungkin dari Bu Ratna mau ngomong sesuatu? Silakan Bu. Tadi katanya Pak Bimo ada. Pak Bimo pakai nama apa ya? Ini Pak Bimo udah unmute. Mike Agung. Sudah tak unmute. Udah pergi guys. Agung. Iya, nggak ada nih. Nggak ada nama aku. Nggak ada kayaknya Bu Tadi Ratna. udah tak unmute loh. Kan. Ya kelihatannya udah keluar. Iya. Oke, Bu Ratna mungkin Barusan keluar tadi. gimana Bu? Kalau dari aku sih nggak ada ya, karena sebenarnya sudah dibicarain. Oke. Cukup Bu Ratna? Kalau dari aku sih udah nggak ada. Cukup. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Semuanya sudah tersampaikan. Mungkin yang buat Selasa itu ya. Halo. Sorry Ibu agak. Fair. Mungkin yang hari Selasa, Ferry Cesar mungkin yang hari Iya ini next saya akan share. Yang hari Selasa tanggal. Ya, tolong di-share. Oke, jadi Bapak Ibu, ini semoga kali ini bisa bermanfaat ya buat penyemangat kita semua untuk tetap going, untuk jalan. Ini kita juga rencananya di hari Selasa depan ini kita akan adain sesi lagi nih, sharing session and talk show yang akan dibawain speakernya, narasumbernya Pak Harmoni Esra dan Pak Jacob Esra. Ya nanti kita akan seperti ini lagi. Kemungkinan kita akan buat teman-teman XM kita masuk via Zoom. Buat yang di luar mungkin kita juga tetap akan sharing. Kita akan live via YouTube. Jadi untuk Selasa depan jam 10 kita akan adakan lagi acara seperti ini ya karena kita mau isi otak kita dengan yang positif-positif. Ya. Luar biasa ya. Teman-teman, temanya Adversity Development Building 8 Keys Mentality Indicator. Ini beliau nih pakar-pakar psikologi ya teman-teman. Jadi kita kalau butuh suntikan motivasi ini tema yang sangat tepat sekali. Jangan lupa join kita di Selasa depan jam 10 ya. Fer ya. Ya. Oke, kita rasa itu ya Fer ya. Ya. Itu thank you teman-teman yang udah gabung luar biasa. Xavier Max Squad kita tetap bersama-sama kita hadapin ini pandemik ini. Kita akan lihat sesuai saran dengan Pak Devi, Bu Devi, Pak Dado bahwa ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Ini juga bisa menjadi kabar baik bukan cuma untuk kita tapi juga untuk klien-klien kita sebenarnya, gitu ya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Thank you Pak Dado, thank you Bu Devi. Thank you Pak Dado, Bu Devi. Thank you. Ya, Thank you banget, luar Thank biasa you semuanya. sharingnya. Oh ya, ini nanti mungkin dari live YouTube saya akan save. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum sempat dengerin, nanti saya bisa kasih linknya lah. Soalnya ini sayang banget kalau dilewatin ya. Jadi nanti saya share bisa dinonton lagi. Oke? Thank you everyone. Thank you semua. Fer mau doa penutup nggak Fer? Aku lagi doanya. Oke. Yaudah, ayo let's pray. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas sharing-sharing hikmat baru yang kami dapatkan ya Tuhan hari ini. Semangat baru ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan ini modal kami ya Tuhan untuk kami bisa keep going ya Tuhan dari hari ini dan setelah selanjutnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ada kesempatan dalam waktu-waktu ini dan kami mau mengambil kesempatan-kesempatan itu dan kami percaya ya Tuhan hikmat yang Kau berikan akan menuntun kami sehingga kami bisa untuk terus berjalan ya Tuhan dengan iman. Dan kami percaya ya Tuhan melalui masa-masa pandemi corona ini Engkau yang tutup bungkus kami, Engkau yang lindungi kami ya Tuhan sehingga kami bisa tetap
sehat, baik secara fisik maupun pikiran. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Dado dan Bu Devi, berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you. Thank you. Salam Xavier Marks. Xavier Marks. Nggak foto ya kita. Foto bareng gimana cara? Fotonya gimana ya? Ayo, let's foto. Punya syuting pakai HP di layar laptopnya. Screenshot. Iya. Syuting video juga boleh kan. Semua, tapi banyak yang mati videonya. Siapa yang mau ngomong sharing, boleh-boleh nih. Silang semua tak fotoin. X. Salah. Punya aku ini belum satu. Siapa yang fotoin? Semua tak fotoin. Oke. X. Aku fotoin. Hitung Bu. Yang lain belum. Bulan. Nanang. Yang kelihatan ya tangannya. Nanang. Kayak, oke. Henjing tanganmu kenapa henjing? Henjing X, henjing. Dan. Ya. Ayo Bu, tambah turun. Ya. Tanya udah. Sip. Udah. Sudah. Yang nyetir selak nobro. Oke. Sudah sayang. Sudah. Saya sangat terberkati ya. Luar biasa. Thank you. Family is the best. Thank you. Bye.